Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jumpa lagi di channel kami. Sekarang kita akan bahas mengenai tentang Suzuki Thunder ya 125. Untuk mengenai tentang tanya jawab di komentar ya. Jadi banyak teman-teman yang baru gabung subscribe di channel ini, mempunyai motor Thunder ataupun baru membeli, ingin belajar, entah baru beli berapa bulan atau berapa minggu kemudian ada permasalahan, trouble ya. Karena ini Thunder ini udah mulai banyak yang dicari, salah satunya buat modif, keduanya buat si belanja-belanja BBM ya. Untuk kapasitas Suzuki Thunder ini kurang lebih 15 antara 16 dari pendapat orang-orang ya. Tapi kalau yang saya pernah isi full kena 15-an ya, 15 liter. Ini untuk kapasitas cc-nya yaitu 124 cm ya. Kubik lingkarnya. Dihitung 125 cc. Untuk knalpotnya ini stainless ya, teman-teman. Untuk kelebihan lain ada indikator oli ya pada bagian bawah. Jadi kalau misalkan teman-teman rajin ganti oli, maka olinya itu akan kelihatan. Tapi kalau udah lama nggak ganti oli, maka kacanya itu akan menjadi jamur ataupun kerak ya. Itu salah satu di motor jenis yang ada indikator, entah Kawasaki, entah Satria FU, entah Thunder ya. Jadi udah baru ganti bang, tapi kok olinya itu nggak kelihatan ya. Padahal udah didiemin selama sehari ataupun setengah hari. Biasanya kaca di dalamnya itu udah burik ya, karena pemakaian oli lama tak ganti baru ya. Itu salah satu penyebabnya. Kemudian ada yang nanya lagi, bang kalau misalkan akinya ganti yang kecil bagaimana bang, mempengaruhi ampere apa gimana atau voltase ya. Untuk videonya sebenarnya udah saya upload, ada di playlist ya. Jadi teman-teman like video untuk tandain bahwa udah ditonton ya. Jadi jangan nonton kemudian nggak di like, nanti bingung mana sih yang udah tonton. Begitupun sama saya kalau nonton di video orang belajar ilmu-ilmu lain, entah agama, entah wisata, saya kasih tandain like. Jadi nanti udah like berarti saya udah menonton, mengingatkan berapa minggu nonton lagi, berapa bulan nonton lagi ya. Jadi videonya ada di playlist khusus kelistrikan Thunder ya. Jadi teman-teman kerusakannya kelistrikan, nontonnya di playlist khusus Thunder ada, udah saya buatin. Kemudian untuk karburator juga udah saya buatkan playlistnya ya, oprek karburator PE, air King ya. Itu udah dibahas secara detail, MJ, PJ, skep gancet, macet udah saya bahas, udah saya praktekkan ya di videonya. Jadi kalau untuk kelistrikan ya, untuk kelistrikan ini teman-teman misalkan pakai aki bit ataupun yang 3,5 ampere tidak masalah untuk kestabilan listrik ya. Yang jadi masalahnya fungsi ampere itu adalah bendakan untuk dinamo starter aja teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai akinya yang kecil ya, untuk bebek ataupun matic dipakai motor tangki kayak begini, si akinya mudah tekor. Jadi buat starter itu berapa 3 kali 5 kali udah macet. Tapi kalau misalkan teman-teman pakai ampere yang 6 ataupun 9 ampere sesuai bawaannya si Suzuki Thunder ini, nyampe 10 nyampe 15 kali pencet-pencet nggak ngangkat-ngangkat nggak gampang tekor. Itu bedanya fungsinya ampere. Kemudian untuk rumus DC-nya yaitu yang diambil oleh motor itu yaitu 12 volt ya. Untuk 12 volt misalkan ampere udah ngedrop nih, udah nggak bisa starter tapi voltasenya masih normal 12 misalkan ya, ataupun 12,3 12,4 itu masih stabil untuk listrikan ya, untuk rumus motor 4 tak. Tetapi kalau misalkan akinya teman-teman udah 3 tahun 5 tahun nggak diganti-ganti, dipaksain pakai, nanti efeknya dia listrikan akan berbet. Jadi fungsinya seperti itu untuk aki di motor 4 tak ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai aki yang kecil, punya matic kayak bekas atau baru dikasih atau tukeran barter, nggak masalah, yang penting voltasenya itu bagus normal. Kalau untuk ampere itu fungsinya fokus kepada dinamo ya, buat pendakan starter. Misalkan dinamonya ini motor 250 cc dikasih dinamo bit, kadang macet walaupun di bit ini normal. Itu rumus ampere pada kelistrikan ya. Jadi jangan disamakan dengan listrik rumah. Watt bang, kalau untuk aki berapa watt, ada yang berkomen kayak gitu, jadi saya ikut ketawa gitu. Kalau untuk kelistrikan elektronik ataupun motor itu rumusnya DC ya teman-teman. Kalau DC itu tidak nyetrum, kecuali pada bagian spool dia watt ya, 15 watt sampai 25 watt. Makanya nyetrum itu yang dari spool, tapi tidak terlalu gede seperti 220 volt pada rumah ya. Jadi aman-aman aja jawabannya ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pakai aki yang kecil, misalnya nggak ada budget nih, mau beli yang 9 ampere mahal 300 250.
Dulu saya beli yang khusus agak gede, aki kering 6 ampere, kena 250 yang Yuasa ya. Apalagi yang 9 ampere ya 300-an lah, 280. Jadi kalau memilih aki, teman-teman memahamin ampernya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ke toko aki, bengkel aki, bang saya mau nyari aki nih untuk ini, kemudian adanya yang ini nih misalkan, tapi saya nyari yang 9 ampere, dikasihnya 6 ampere, ya nggak apa-apa, tapi jangan terlalu kecil. Kalau untuk maksimal saya sarankan pakai yang 9 ampere ataupun pakai Yuasa ataupun Motobed ya, ataupun GS. Itu untuk kelas-kelas yang agak bagusnya ya. Tapi kalau untuk yang harga 200 ke bawah, ya itu ya asal normal aja kelistrikan, tapi untuk starter kadang macet. Itu yang saya alamin ya, yang udah saya praktekkan. Jadi seperti itu rumus ampere dan DC pada kelistrikan motor City Thunder ataupun motor lain sama seperti itu ya. Kemudian ada lagi untuk tentang karburator ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau untuk permasalahan motor ini banyak kasus ya, entah nggak bisa langsam, entah berbet tengah, berbet atas, berbet bawah, itu macam-macam. Jadi harus teman-teman banyak belajar, ditelusurin. Salah satunya yaitu karet manipul harus rapat ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman karbunya bagus, pengapiannya bagus, tapi karet manipul, karet yang hitam itu nggak dicek, kemudian ada celah retak yang berebet, ngepos ya. Jadi itu harus rapat agar tidak ada udara yang dari luar masuk. Jadi si udara ini fokus pada bagian belakang, itu bagus ya. Mau open filter kayak pakai saringan, kayak mau pakai filter box kayak, itu nggak masalah, tidak akan berbet ya. Kecuali kalau ininya bolong si karetnya, maka dia akan berbet ya. Paling kalau open filter dia ngengok, terlalu banyak angin yang masuk. Jadi saya sarankan pakai filter jenis saringan filter racing yang variasi ya. Itu agak lumayan, mau harga yang bahan aluminium, saringan aluminium ya, itu nyampe 100 ke atas teman-teman. Tapi kalau untuk kelas biasanya ya, yang kelas murah 25, 15, 30 ya. Untuk saringan filter pada bagian karbu ya, itu universal tergantung ukuran. Jadi kalau mau beli kayak begitu, teman-teman pahamin dulu ukuran karbunya berapa pada bagian belakangnya, berapa mili gitu ya. Misalkan teman-teman pakainya racking atau PE26, PE28, 24 ya. Nah ada poin lagi untuk karburator RXS ya, RX special untuk jenis Yamaha ya, ataupun setara dengan R-Racking, itu monyong karbunya itu agak beda. Jadi saya sarankan untuk teman-teman pakai karburatornya itu yang R-Racking 135 ya, jadi bukan 115 cc ya, yang 135 itu PNP untuk di apa sih, drat karet manipulnya, jadi nggak gampang kendor ataupun gerak dari si karbu ya, ngunci dia. Nah sekarang karburator PE, PWK udah murah-murah teman-teman, karena banyak pesaing ya, vendor. Jadi bukan masalah ini KW, ini ori. Kalau mau bicara ori itu harganya 3 juta ya, karburator PE, PWK 3 juta. Itu produk asli dari luar ya. Untuk lokal-lokalan ada yang KW2 ya, sekitar 1 juta ke atas ya. Itu saya share linknya, udah saya cantumin di komunitas ya. Untuk harga karbu spek Dewa itu 3 juta, 5 juta karbunya doang loh, bisa dapat motor. Jadi kalau untuk kelas 150.000 ya, 120.000 itu udah hal umum, berapa bulan error ataupun apa nggak masalah, tapi yang penting pandai-pandai merawatnya. Jadi intinya KW dan ori perbedaannya di sini teman-teman, dari segi bahan ya. Kalau yang ori itu tidak mudah baret skepnya ya, pelampungnya bagus, MJ-PJ-nya bagus ya, lebih detail, bolongan-bolongannya itu nggak kasar ya. Kalau untuk yang KW ya kasar, makanya di setting-setting kadang ada yang dapet, ada yang enggak, harus rubah PJ, MJ puyernya ya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau untuk KW fungsinya sama, cuman beda di bahan. Kalau ori kan bahannya lebih bagus, lebih perancangannya itu si insinyur yang membuatnya itu merancangnya itu lebih bagus, bahan-bahannya, fungsi-fungsinya ya. Nanti next kita lanjut lagi teman-teman ya, ini durasi udah mau 10 menit, nanti kita akan bahas lagi. Intinya 2 poin itu ya, kelistrikan dan karburator ya. Yang penting tangkinya jangan sampai habis untuk bensin agar si skepnya ini awet.
Jadi kalau udah tangkinya habis di gas-gas begini terus, efeknya nanti si skepnya baret ya teman-teman. Jadi harus diperhatikan ya. Makanya saya sarankan pakai selang bening ya. Itu saya pakai selang bening. Jadi si bensin beneran habis apa turun atau tidak bisa kelihatan. Kalau pakai selang yang abu-abu ataupun hitam ya, itu nggak kelihatan. Ataupun teman-teman harus pakai saringan filter ya, yang bening ya. Jangan yang jenis bawaan. Kalau bawaan pabrik itu gelap ya. Beli yang bening agak bagusan, ataupun nggak ada budget ya beli yang agak murah, nggak masalah. Yang penting fungsinya dia mengalir ya, agar terlihat bensin turun atau tidaknya ya. Sebenarnya gampang kalau teman-teman mau belajar ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Kita next video selanjutnya, jangan lupa di subscribe, ikuti channelnya. Silakan like, silakan komentar jika ada pertanyaan, ataupun sharing berbagi pengalaman di komentar, silakan ya. Dan share ke teman-teman, ke sahabat, siapa tahu ada yang membutuhkan channel ini tentang kerusakan motor lain, tanyakan aja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.